الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد hadirin wal hadirat rahimakumullah, sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengucap alhamdulillah. Allah masih berikan nafas kepada kita semua. Allah masih berikan kesehatan. Allah masih berikan umur yang panjang sehingga Allah takdirkan kita di pagi hari ini untuk duduk bersama dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah ke rahmat di dunia kita. Ya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selalu yang mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Ramadan mulai berkemas-kemas akan meninggalkan kita semua. Kurang lebih 3 menghitung hari, tentunya tak lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Oleh karena itu, manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'malu ahabbu ila Allah. Ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? As-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah salat tepat waktu. Kenapa? Salat merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salat adalah merupakan tangga yang kedua. Setelah kita bersaksi, setelah kita meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rukun Islam yang merupakan sebuah dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk realisasi pengabdian kita, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat. Yang kedua, salat adalah tiang agama. As-salatu ibadatun faman aqamaha faqad aqamani wa man tarakaha faqad hadamani. Salat adalah merupakan tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan salat, barang siapa yang menegakkan salat, berarti dia menegakkan agamanya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia meninggalkan, menghancurkan agamanya. Betapa pentingnya melaksanakan salat. Kadang-kadang kita, apalagi bulan Ramadan, puasa dia laksanakan tapi salat dia tinggalkan. Kadang-kadang kita, banyak orang yang berbuka puasa bersama kalau di masjid sih insya Allah, atau di tempat-tempat yang memang disediakan untuk melaksanakan salat. Ketika kita sudah membatalkan puasa, maka segeralah untuk melaksanakan sholat. Kadang-kadang orang banyak berbuka puasa, tapi banyak dengan yang lainnya sholatnya ditinggalkan. Nah, ini sangat merugikan buat kita semua.
Apalagi kalau dia melaksanakan ibadah puasa tapi dia tidak melaksanakan sholat, maka puasanya pun sia-sia. Ini hal yang sangat penting kita manfaatkan ilmu dalam fikih, dalam sholat. Ketika mulai besok hari ini banyak orang yang pulang kampung mudik gratis. Kadang-kadang dia memang puasanya kagak musafir, tapi sholat gak ada istilah musafir. Seapapun sholat, ya macet apapun sholat mesti dilaksanakan. Maka ada kerusuhan, ada keringanan di dalam sholat. Jadi kalau Bapak Ibu, satu, kalau niat pulang kampung niatkan karena Allah semata-mata, Allah silaturahim. Kalau niatnya silaturahim, insya Allah jadi ibadah. Mati pun di jalanan, ada niatnya silaturahim, insya Allah husnul khatimah. Yang kedua, yang ketika waktu sholat tiba, kalau memang memungkinkan, mungkin ada kerusuhan, keringanan, ada yang disebut dengan sholat jamaah. Sholat jamaah itu sholat yang digabungkan. Ada yang disebut dengan jamaah takdim, ada yang disebut dengan jamaah takhir. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang boleh dijamaah. Contoh misalkan zuhur dengan asar, ya. Jamaah takdim ketika kita melaksanakan sholat zuhur, tapi ketika waktunya mau tiba di sana sudah niat. Kalau sholat asarnya dibawa ke zuhur, itu namanya jamaah takdim. Oh, kira-kira ini gak bisa melaksanakan sholat zuhur, ya. Nah, niatkan di sana. Begitu datang waktu sholat zuhurnya akan niatkan untuk melaksanakannya di waktu asar, itu namanya jamaah takhir. Jamaah itu digabung. Bahkan lebih usulnya lagi, lebih ringannya lagi Allah berikan pada kita. Selain di jamaah ada yang disebut dengan qasar. Apa itu qasar? Diringkes. Tapi yang tiga nggak bisa diringkes, 1,5 kagak, ya. Disebut 2 enggak. Yang 4, ya. Contoh misalkan udah jamaah, udah qasar. Kita melaksanakan jamaah takdim, sholat zuhur dulu misalkan. Asar sholat dibawa ke zuhur. Nah yang qasar bisa sholat zuhurnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Asalnya 4 rakaat udah dijamaah jadi 2 rakaat. Kalau tahu ilmunya itu manfaatkan loh, ya. Jadi yang boleh dijamaah adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, nggak ada isya dengan subuh, apalagi subuh dengan zuhur. Nih. Atau kalau tidak seperti itu, ada yang disebut dengan sholat di kendaraan. Gimana wudhunya? Ya kalau bisnya di sholat ada toiletnya, udah bisa wudhu dengan air. Ya, nggak ada ya tayamum. Pakai apa? Tuh di jok bisa seperti itu. Kok kan kiblatnya enggak? Misalkan kalau kita kiblatnya ke arah barat, ini ke arah barat. Ya nggak masalah, yang penting tetap bayangkan, niatkan bahwa sholat kita ke barat. Itu ada yang sholat ke barat. Itulah betapa pentingnya kita melaksanakan sholat. Walaupun di kendaraan, di jalan, di rumah aja, kadang-kadang tidur malas, udah sholatnya batas. Apalagi waktu sholat subuh yang sangat rentan, habis sahur kemudian makan perutnya kenyang, tidur-tiduran ambles, bisa saja kesiangan. Oh, banyak orang yang puasa tapi tidak melaksanakan sholat. Yang paling kritis di bulan Ramadan, sedikit jamaahnya adalah sholat waktu maghrib. Nah, maksimal mungkin kita usahakan tetap istiqomah melaksanakan sholat. Yang kedua, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, tadi ingat tujuan
kita ke kampung bukan pamer. Wah, kita di Jakarta nih yang sudah berapa tahun merantau, bawa mobil, bawa ini. Hati-hati ya. Niatan tadi harus lurus dulu. Niatkan apa? Silaturahim. Salah satunya adalah kepada orang tua. Orang tua yang masih hidup, orang tua yang nggak ada, yang kita niatkan silaturahim untuk saudara-saudara kita selain kita jalan ke makamnya orang tua. Kadang-kadang kita datang ke orang tua bawa ya, begitu pulangnya lebih banyak lagi bawaannya. Kadang-kadang pulangnya lagi ke sini bertanggung orang tua ya. Nah, sebelum kita mudik, kewajiban kita tuh tunaikanlah zakat fitrah. Kalau buat saudara mengasih aja hadiah, zakat fitrah kita di tempat sendiri itu lebih utama ya. Karena kita berbakti pada orang tua itu disejajarkan kewajibannya dengan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kita berbuat syirik. Ketika kewajiban kita diperintahkan untuk meyakini Allah, menyembah Allah, taat kepada Allah, maka jangan sekali-kali kita berbuat syirik menyekutukannya. Baru wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita ingat berbakti pada orang tua, hidup kita insya Allah berkah dunia dan akhirat. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain wa sunnatullahi fi suhil walidain. Keridhaan Allah berada pada terletak pada orang tua. Murka Allah ada juga orang tua. Bersyukurlah Bapak Ibu yang masih punya kedua orang tua, doanya dikabul. Kau usah minta ke ustaz, ke sana, minta doanya pada orang tua. Doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita orang tua kita sudah meninggal dunia, satu kehilangan ya, keberkahan Allah cabut salah satunya berkah daripada kedua orang tua. Jadi kalau masih ada kedua orang tua, ya sudah, datangi, syukuri ya, masih ada orang tua. Gak ada orang tua, jangan lupa kita setiap habis sholat doakan mereka, karena mereka pun perlu makan kayak kita. Bedanya apa? Kalau kita makanannya nasi dan sebagainya, kalau dia setiap habis sholat makanannya doa. Ya, tapi insya Allah anak yang sedara, begitu kita berbuat kebaikan akan connect, bagikan internet connect kebaikan kita untuk kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Kalau makna jihad ini tanda kutip, jihad ada salah satunya puasa itu adalah jihadun nafsi. Puasa itu adalah menahan hawa nafsu, ini jihad dulu. Dan jihad ya, kita beribadah itu pun bagian jihad, kita mencari nafkah itu pun bagian jihad ya. Tapi jihad fisik dulu zaman Belanda ada fatwa jihad itu wajib dilaksanakan. Seandainya sekarang dia terang-terangan ya, kalau sekarang mungkin teroris sudah gak laku lagi pada umat Islam gitu. Kayaknya gak laku apa sekarang ini, tidak ada lagi mungkin yang bukan teroris dan sebagainya. Itu kan Amerika, Rasul Islam teroris, ada jenggotan pakai apa lagi, pakai ya cingkrang disebut teroris. Yang sekarang yang jelas-jelas punya teroris bagaimana tuh? Masjid dirobohkan, dibakar. India, bahkan dia jelas-jelas parlemennya menghina Nabi Muhammad SAW. Bahkan pendeta itu benar-benar dia bahwa Ka'bah adalah merupakan kuil dia. Mari kita angkat senjata, mari kita ambil Ka'bah. Udah benar seperti itu? Sudahlah, kalau memang dia hanya omongan doang, anggap aja dia orang gila. Tapi jangan salah, akhirnya apa itu? Suatu saat kalau memang harus seperti itu, siap kita jihad fisabilillah. Sekarang belum ada waktunya. Kita dengan adanya Palestina bersyukur, ya. Tuh jihad di sana.
Kita sekarang baru bisa lihat mungkin kalau ada orang sebagiannya menafkahkan membantu mereka. Mereka sangat berharap untuk Indonesia, tapi kadang-kadang ada yang sinis juga. Nah, dana yang diselewengkan ya udah mungkin oknum saja, tapi jelas-jelas banyak kok yang sampai ke sana. Padahal itu orang ulama yang ngomong kayak seperti itu. Sekarang lagi ramai juga di media sosial. Ya, kita bersyukur mereka berjihad mempertahankan Palestina, mempertahankan Masjidil Aqsa yang merupakan tempat yang suci bagi umat Islam. Setelah Makatul Mukarramah, Masjidil Haram, Madinah, Masjidil Aqsa. Kita juga bersyukur sholat tarawih, adem ayam, mereka lagi sholat ditembakin. Ya, bahkan lagi olahraga aja ditembakin. Pantaslah dia kalau mau main di Indonesia. Bukan masalahnya tidak mau main, nasionalis umat Islam masih tinggi. Dan Palestina adalah negara yang paling berjasa kepada Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, harus ada pengakuan secara real, pengakuan secara dunia internasional. Palestina yang paling pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kita tidak ada hubungan diplomatik. Bahkan mereka tuh kemarin ke Singapura, dia mau ke Australia karena tidak ada hubungan diplomatik. Seharusnya dia perjalanan pesawatnya cepat, dia harus bergerak keluar Indonesia. Itulah negara penjajah satu-satunya di dunia. Ketika tahun 1945 Indonesia merdeka, sama-sama mereka pun dijajah. Awalnya apa? Datang, ditolong, gitu kan. Lama-lama kontrak, habis kontrak apa? Menguasai. Sekarang lihat penduduk Palestina diusir-usir. Apakah itu biadab? Kenapa mereka diam saja? Gitu kan? Coba perhatikan. Ketika kita mungkin membeli produk dia dan sebagainya, buat beli pelor dan sebagainya adalah untuk membunuh umat Islam sendiri. Ya, itu jihad fisabilillah, benar-benar itu jihad mempertahankan agama Allah sana. Anak-anak kecil padahal dalam perjanjian perang gak ada anak kecil seharusnya tembak, gak ada wanita harus ditembak. Ini anak-anak kecil justru dia tembak-tembakin. Anak-anak kecil apa lagi? Tangkap-tangkapin. Kenapa? Dia tahu anak-anak itulah kelak yang akan besar di negeri perlawanan. Tapi memang itu akhir zaman juga. Kalau Palestina merdeka, dunia kiamat. Ya. Nah inilah jihad fisabilillah yang saat ini belum waktunya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Yang terpenting kita mencari nafkah untuk orang tua itu jihad. Ya. Ya. Kita ke masjid setiap hari. Coba lihat betapa malasnya melawan kemalasan. Ketika apalagi di bulan Ramadan jam 4 dan sebagainya untuk melangkahkan apalagi turun hujan, padahal ada payung gitu, malas. Tapi kita kalau mampu menahan hawa nafsu kita, mengalahkan hawa nafsu kita, insya Allah akan mudah buat kita semua. Semoga kita tinggal beberapa hari lagi terus istiqomah. Kita bersedih ya, belum tentu kita tahun depan bisa berkumpul lagi. Banyak saudara-saudara kita yang berkumpul gak ada sekarang, gak tahu. Manfaatkan dengan mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali di Ramadan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahu a'lam bishawab.